Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja Anda berada, kita ngaji tahsin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih memasuki suratul Baqarah ya, ayat yang pertama. Untuk kesempatan hari ini ya, kita bahas tentang hukmul huruf ya. Baik ya, sama-sama kita simak ya. Sama-sama kita perhatikan. Barangkali ada teman-temanku ya, sahabat-sahabat saya yang perlu untuk belajar tahsin ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, 3 ayat saja ya, supaya pembahasannya tidak terlalu jauh. Shadaqallahul azim ya. Baik ya, kita simak sama-sama sahabatku ya, tentang hukmul huruf. Alif ya, sini ada alif ya, alif lam ya, lam mim ya, ada tanda bendera ya. Bendera ini ada tanda bendera, panjangnya 6 harokat ya, 5 sampai 6 harokat ya. Ini namanya apa? Namanya mad lazim ya. Mad lazim musaqqal ya, mad lazim musaqqal. Karena di sini huruf ya di permulaan ayat, makanya di sini namanya mad lazim musaqqal harfi. Mad itu panjang ya, musaqqal itu berat, lazim itu biasa ya, harfi itu huruf, 1, 2 huruf ya. Di sini ada 3 huruf. Ahmad lazim itu dimasukkan ke mim ya. Karena dikatakan musaqqal berat, karena di sini masuk atau tasydid ke mim. Alif lam ya, alif lam mim ya. Makanya dikatakan mad lazim musaqqal harfi. Kemudian lanjut ya. Di sini ada huruf zal. Zal ya, di atasnya ada harokat ya, fathahnya berdiri. Ya. Anggap mudah aja ya, harokatnya fathahnya berdiri. Ketika ada huruf hijaiyah yang harokatnya berdiri ya, selain alif ya, ini namanya mad tabi'i ya, mad tabi'i atau mad asli. Ini panjangnya 2 harokat ya, 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Ini mad tabi'i, mad asli ya. Kemudian dzalikal ya, di sini ada alif lam. Alif lam ya, dzalikal. Alif lamnya terbaca dan alif lamnya nampak ya. Nampak dan terbaca. Ini namanya alif lam qamariyah ya, atau alif lam ta'rif qamariyah. Ya, karena terbaca ya, terbaca jelas
dan hurufnya juga ada alif lam qamariyah. Kemudian lanjut ya, kita di sini ada huruf ta, sama dengan huruf zal tadi ya, ta ada fathah yang berdiri, ini namanya mad asli atau mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau dua ketukan. La di sini ada lam alif ya. Apabila menemukan lam yang bentuknya seperti ini berarti ini lam alif ya, alifnya di sini lam alif ya, namanya mad asli atau mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat ya, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian ro-nya ya, ro-nya ini tebal, harus dibaca tebal, nggak boleh roy, tapi harus dibaca tebal karena ini harokatnya fathah ya. Setiap ada ro yang berharokatnya fathah ini harus dibaca tafhim atau tebal, roy ya, roy. Kemudian di sini ada ya sukun ya, ketika sebelum ya sukun harokatnya fathah maka bacaannya lin. Apa itu lin? Lin itu bacaan miring ya, dan dibacanya harus halus, lembut, karena lin ini punya karakternya lembut, tidak boleh dihentak ya. Nggak boleh roy, tapi roy bafi. Nah, sini ada roib. Di sini ada titik 3 waqaf. Apa namanya? Ini waqaf muraqqabah ya. Ini kita harus berhenti ya, boleh di sini yang pertama atau boleh yang kedua ya, salah satu boleh dipilih mana yang nyaman ya. Kalau biasa di la raib boleh ya, tetapi dengan catatan ini ianya jadi mad ya, karena diwakafkan di sini ada waqaf muraqqabah. Tetapi kalau nyamannya di sini ya, la raiba fi, berarti di sini lin saja bukan mad ya, rai, tetapi harus dilembutkan. La raiba fi. Nah, baru di sini mad arid lis sukun, panjangnya 6 harokat ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Silahkan konsekuen ya. Kalau mau pakai 6 dalam satu surah ya, jangan dicampur. Kalau pakai 4 silahkan, pakai 2 silahkan, tetapi jangan dicampur, jangan dalam satu surah nih, dalam satu surah Al-Baqarah contohnya, nggak boleh ada 2, ada 4, ada 6 ya, harus konsekuen ya, konsisten. Kalau 6 semua. Raiba fi, panjang ya, mad arid lis sukun. Kemudian huda ya, hudan, asalnya hudan ya, karena di sini lamnya bertasdid ya. Nah, ini kita larinya ke hukum nun sukun atau tanwin, karena di sini ada tanwin nih ya. Ada tanwin, makanya tanwin menghadapi huruf lam ya. Ini namanya idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Karena apa? Karena tanwin menghadapi huruf lam. Atau dilebur ke huruf lam, nggak boleh hudan. Tetapi dibaca langsung hudal. Tahan dulu ya. Jedah dulu. Tidak boleh terburu-buru ya. Kemudian dan masuk ke sini dilebur ke huruf lam, sedikit ada hentakan atau ditekankan ya. Menekan ke huruf lam sehingga lamnya ini benar-benar masuk yang bertasjid atau beridgham. Hudalil ya, lil muttaqin, mut ya, mut tasjid. Ingat, ketika ada tasjid masukkan suara kita ya, tekankan suara kita ke huruf ta, kemudian tahan sejenak ya, lil muttaqin ya, mad arid lis sukun ya. Kenapa? Karena tiba-tiba disukunkan. Ada mad tabi'i ya, diakhiri dengan huruf hijaiyah yang berharokat, tiba-tiba disukunkan karena adanya ayat. Makanya mad arid lis sukun, panjangnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat boleh ya. Biasanya kalau arid lis sukun ya, kalau enggak 4 6 ya, rata-rata kita pakai yang 6 ya, karena biar kita sambil belajar nih mudah dipahami dan dibedakan antara mad tabi'i dan mad arid lis sukun.
Kemudian lanjut allazi. Ini ada huruf lam yang bertasydid. Nah, di sini sebelumnya adalah alif wasol nih ya. Kalau kita mau dilanjut dari sini diwasol lil muttaqin allazi ya, enggak boleh allazi lagi. Nah, ini kenapa dibaca allazi ya? Allazi, setiap ada alif wasol ya yang diawali dengan alif lam ya. Ini wajib dibaca a ya, wajib dibaca fathah alifnya. Ya, setiap ada alif lam yang diawalnya nih di depannya wasol nih, alif wasol atau hamzah wasol. Ini wajib dibaca fathah ya. Allazi gitu ya. Allazi ya, ingat penekanan ke huruf lam dan agak dijedah sedikit ya. Allazi, zal ya. Zal kasrah menghadapi ya sukun. Zal kasrah menghadapi ya sukun. Ini namanya mad asli atau mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau dua ketukan. Kemudian lanjut ya. Yuk, awas hati-hati ya, jangan sampai yuk. Nih alladzina yuk, ini kebanyakan masuk ke ain. Nah, ini tidak boleh ya. Ini karena di sini ada hamzah koto ya. Yuk, ya nggak boleh yuk, tapi adanya di tenggorokan paling bawah. Yuk minu ya. Di sini ada nun doma menghadapi wawu sukun ya. Mad asli ya. Mad asli itu hurufnya ada 3, ada alif, ada wawu sukun dan ya sukun ya. Ketika huruf hijaiyah menghadapi 3 huruf ini ya, alif, wawu sukun atau ya sukun, ini wajib dibaca mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau dua ketukan. Kemudian lanjut bil ya, bil. Di sini ada alif lam ya, alif lamnya udah jelas seperti tadi di atas ya. Ini alif lam komariah sama nih ya, zalikal. Bil alif lam komariah. Dibaca nampak ya, jelas. Ghai ya, di sini ada ya sukun, sebelumnya fathah harokatnya. Ketika ada ya sukun sebelumnya harokatnya fathah, ini adalah bacaan lin. Bacaan lin ya. Lin miring. Ghai miring. Kemudian wayuqi ya, di sini ada qaf kasrah menghadapi ya sukun. Nih lihat. Ada qaf kasrah menghadapi ya sukun. Ini bacaannya mad tabi'i ya. Di Al-Qur'an paling banyak nih tabi'i ya. Karena apa? Karena emang aslinya mad itu ya alif, wawu dan iya ya. Ini panjangnya 2 harokat. Jangan terlalu panjang ya. 2 harokat. Walaupun temponya tempo lambat ya, panjangnya harus dikondisikan dengan tempo ya. Wa yuqi 2 harokat. Mad tabi'i juga nih sama ya. Mim doma ketemu wawu sukun ya. Mad tabi'i atau mad asli. Kemudian as-shalah ya, ketika ini wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Di sini ada alif lam. Ya, beda dengan tadi ya. Alif lam ini. Kalau alif lam ini terbaca, alif lam ini tidak terbaca. Ya, untuk memudahkan ya, membedakan antara alif lam sama-sama alif lam nih. Kenapa ini terbaca, ini tidak terbaca? Kalau terbaca komariah, kalau tidak terbaca asyamsiyah ya. Alif lam asyamsiyah. Diumpamakan matahari ya. Sudah sering kita bahas ya. Ini asyamsiyah tidak terbaca. Alif lamnya ada nampak. Nah, di sini nampak sekali alif lam ya, tetapi tidak terbaca. Wa yuqimunas shalah, langsung ke huruf shad. Kemudian huruf shad bertasydid ya, dari sini sudah masuk nasso ya, shad. Enggak boleh wa yuqimunas shalah ya. Tetapi harus ditebalkan. Karena shad ini huruf isti'la, beda dengan huruf sin. Kalau bacanya wa yuqimunas shalah, berarti dia pakai sin bacanya ya. Tetapi harus diangkat lidah kita sehingga akan
terdengar ya sofirnya, di sifatnya terdengar tuh. Wa yuqimunas shalah ya, tasid, tahan dan ditekan ya, tekan dan ditahan. As-shalah, lam ya, lamnya panjang ya. Di sini ada fathah berdiri ya. Fathah berdiri berarti mad asli atau mad tabi'i ya. Wawunya dianggap tidak ada. Wawunya dianggap tidak ada saja ya. Karena lam ini harokatnya fathah, mad asli atau mad tabi'i ya. Ya, silakan yang mau bergabung ya. Live langsung nih. Kita belajar insya Allah setiap hari ya. Kalau memungkinkan, kemarin 2 hari kita absen karena ada acara ya, keluar kota. Mad asli atau mad tabi'i. Wa mim. Bacaan apa nih? Wa mim, ditahan ya. Wa mim, ini bacaan gunna ya, gunna. Gunna ini bisa masuk ke hukmul huruf ataupun sifatul huruf ya. Kalau di sifatul huruf itu gunna sama-sama gunna ya. Dan di sini di hukmul huruf pun bacaan gunna. Ketika ada mim yang bertasdid ya, ini harus baca gunna ya, dengung. Wa mim, tahan 2 harokat ya, karena bacaan gunna. Kemudian mimnya panjang, ma ya. Di sini ada mim fathah menghadapi alif. Mim fathah menghadapi huruf alif. Bacanya apa? Mad asli ya, mad tabi'i. Kemudian razaq, ra ya, ini hati-hati. Jangan ra. Ya, nanti besok insyaallah kita sampaikan tentang makhrajnya ya dan sifatnya. Karena ra ini sifatnya ada 3 ya, bisa tawasud, bisa takrir, bisa inhiraf. Makanya tidak boleh dibaca dengan ra nggak boleh. Wa mimma ra ya, seperti orang cadal ya. Razaq, zai. Awas, hati-hati zai ini bacanya, jangan rojak pakai jim ya. Kalau rojak pakai jim ini salah. Karena apa? Karena di sini hurufnya zai ya. Ada sifat bukan tafasy, apa namanya, zai ini sofir ya, sofir, di sifat sofir, jadi agak mendesis, az gitu ya. Razaq. Nah, di sini ada qaf ya. Qafnya bersukun ya. Ingat, ketika ada qaf yang bersukun ya, adanya di tengah kalimat. Adanya di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat ya. Adanya di tengah kalimat, ini namanya qalqalah sughra atau qalqalah kecil ya. Sogir ya. Razaq ya. Razaq. Nah, ya, jadi mantul, awas. Qalqalah ini mantul ya, huruf qaf. Yang huruf qalqalah itu ada qaf, jim, dal, ba dan dal. Yang itu harus dipantulkan ya. Ada 5 huruf itu huruf qalqalah ya. Ketika sukun di tengah, ini namanya qalqalah sughra atau qalqalah shaghir atau qalqalah kecil ya. Ketika adanya sukunnya di akhir kalimat ya, ini namanya qalqalah kubra atau qalqalah besar. Razaq, nun ya. Nun di sini ada fathah yang berdiri. Ya, fathahnya berdiri, lihat. Nah, ini namanya mad asli. Ya, mad asli atau mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Lanjut, hum ya, razaqnahum. Sini ada mim ya, mim sukun. Nah, kita mim sukun ya, berarti kita larinya ke mim sukun ya, flashback ke mim sukun. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah ya, masih ingat ya. Ba, ta, sa, ja, ha, itu huruf hijaiyah semua sampai ya. Menghadapi huruf hijaiyah selain ya,
selain mim dan ba. Selain mim dan ba, ketika ada mim sukun nih menghadapi ya selain mim dan ba. Kalau ini kan ya. Selain mim dan ya berarti bacaannya idhar syafawi ya, idhar syafawi. Jelas, dibaca jelas. Razaqnahum ya. Enggak boleh digaya-gayain nih karena idhar syafawi itu jelas ya. Mim syafawi bibir, idharnya jelas. Mimnya dibaca jelas gitu. Kemudian lanjut yu ya. Ini bacaan ikhfa khalqi, apa namanya? Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki ya. Kenapa? Karena ada hukum nun sukun kembali nih. Nun sukun ya, ini Siti, nun sukun. Ini namanya sukun nih yang kayak koma di atas. Ini ya, nun ya, menghadapi huruf ikhfa yang jumlahnya 15. Salah satunya huruf fa. Ya, huruf fa ini ikhfa. Yo ya, jadi disamarkan ya. Disamarkan. Nggak boleh yun, nggak boleh baca yun, harus yunfi, langsung ke huruf berikutnya fa, yunfi gitu ya. Ditahan dulu 2 harokat, nggak boleh buru-buru yunfiqun, boleh ya, harus ditahan dulu ya. Ikhfa ini harus disamarkan, dia ditahan 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan ya. Yufiqun ya. Di sini ada mad tabi. Mad tabi menghadapi huruf nun yang berharokat. Harusnya dibaca yufiquna ya. Kalau i'rab bahasa Arab harus dibaca, ya nggak boleh yufiqun karena ini kita belajar tajwid ya. Ada namanya tajwid, namanya mad arid lis sukun. Yufiqun 6 harokat ya. Saya baca 6 harokat ya rata-rata nih. Karena apa? Karena lebih enak gitu ya dibaca dan lebih mudah untuk dibedakan mad tabi dan arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun panjangnya 6 harokat. Yufiqun ya, tiba-tiba disukunkan karena adanya ayat di sini ya. Baik ya, sahabat-sahabatku semua di mana saja Anda berada ya. Saya pikir cukup 3 ayat aja dulu ya, biar kita nggak jenuh ya. Silakan. Barangkali ada yang berkomentar, nanti komentarnya saya jawab di sini. Silakan. Barangkali ada yang mau nanya. Ya, sambil kita nunggu waktu ya. Baik ya, saya pikir sudah cukup ya karena sudah tidak ada yang bertanya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.